nih? misalkan mahasiswanya nih pengen dari kampung gitu kan atau dari daerahnya pengen langsung nih, saya bisa nggak Bu 1 hari aja langsung clear semuanya jadi mahasiswa Unila? Iya, Bisa. bisa. Jadi daftar, kemudian melakukan pembayaran pendaftaran, kemudian mengisi biodata lengkap beserta dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian kita bantu proses hingga mendapatkan nomor induk mahasiswa di hari yang sama. Oke. Nah, paling berkas yang dibawanya ini aja standar ijazah, KK, KTP. Ijazah, KK, KTP. Iya, Cukup 3 itu cukup ya. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unilak, kembali lagi kita di Unilak Podcast. Kali ini masih bersama dengan saya, Anafi Muja. Kita akan berbincang-bincang mengenai penerimaan mahasiswa baru gelombang 1 2025. Nah, sebagai informasi, beberapa waktu lalu Unilak sudah melaunching PMB 2025. Di depan saya sudah ada narasumber kita, Kabak Akademik Universitas Lancang Kuning, yaitu Kak Tutut Setiarini SPD MM. Halo Kak Tutut. Halo. Mungkin boleh disapa dulu nih sobat-sobat Unilak. Hai, halo sahabat Unilak. Saya Tutut Setiarini ditempatkan sebagai Kabak Akademik. Oke, nah karena kita baru buka nih di PMB gelombang 1, mungkin boleh diceritakan sedikit nggak sih tahapan PMB yang diadakan oleh Unilak itu seperti apa nih Kak Tutut? Nah, kalau untuk PMB di Universitas Lancang Kuning kita memang udah buka sebenarnya dari 1 Januari 2025 untuk gelombang pertama ini kita buka sampai 12 April 2025. Sampai 12 April. Iya. Nah, jadi untuk sistem PMB itu sendiri kita pendaftarannya secara online. Nah, kita nanti tinggal buka di website Unilak yaitu pmb.unilak.ac.id. Nah, di sana nanti kita bisa memilih jalur. Nah, jalur-jalur itu sendiri ada jalur umum, kemudian ada jalur seleksi lapor, kemudian ada jalur international student atau bagi mahasiswa atau calon mahasiswa baru yang berasal dari luar Indonesia. Nah, kemudian juga ada jalur RPL. Nah, kalau sekarang ini kita buka nih jalur RPL-nya untuk periode genap. Iya, nah kalau untuk nanti periode ganjil 2025 nanti kita buka di sekitar bulan Juni atau Juli. Oke, gitu. Juni sampai berarti cukup banyak ya jalur-jalur yang dibuka Unilak di PMB gelombang 1 sampai 12 April ini. Nah, tadi kan ada jalur umum, ada jalur rapor. Nah, jalur umum nih jalur yang seperti apa? Semua bisa masuk gitu ya? Iya. Nah, untuk jalur umum ini yaitu jalur untuk mahasiswa baik yang lulusan dari 2025 SMA-nya ataupun dari 2023 ke bawah. Nah, itu untuk jalur umum. Nah, kalau untuk jalur rapor itu kita melihat dari nilai rapor siswa, yaitu bisa yang dari angkatan 2025 ini karena kan belum UAN, jadi belum ada status lulus dari SMA. Nah, itu bisa menggunakan nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Semester 1 sampai semester 5. Oke. Berarti cukup. Kemudian di sini juga kita ada buka jalur untuk disabilitas atau disable. Iya. Mungkin boleh dijelasin nih jalur disabilitas tuh yang seperti apa? Jadi kalau untuk jalur disabilitas ini kita peruntukkan bagi mahasiswa baru yang memiliki keterbatasan fisik, kemudian bisa mendaftar untuk jalur difabel ini. Kita buka di program studi itu pendidikan khusus, pendidikan khusus, kemudian bisnis digital. Untuk prodi lain itu nanti sesuai dengan hasil tes asesmen. Tes asesmennya. Itu kalau boleh tahu yang jalur disabilitas itu yang disabilitas apa nih?
Tutut? Disabilitas ini banyak ya, ada yang tunarungu, Iya. kemudian ada juga yang Netra. netra, iya tunanetra, kemudian apa lagi ya? Disabilitas fisik termasuk? Bisa, Oke. misalkan ada mahasiswa kita yang udah kita terima itu disabilitas fisik ya. Jadi menggunakan kursi roda untuk ke kampus. Karena juga di kampus kita udah mulai juga memberikan sarana bagi yang disabilitas menggunakan kursi roda, misalkan begitu. Oke, karena cukup banyak ya berarti kita membuka peluang dari jalur rapor, dari jalur umum sampai jalur yang khusus disabilitas juga. Nah, kita juga ada tadi disebut sama Kak Tutut jalur internasional. Internasional ini apakah khusus warga negara asing atau bisa kita mahasiswa lokal tapi pengen jalurnya internasional? Apakah bisa nih Kak Tutut? Oh iya, jadi kalau untuk international student itu, jadi dia khusus mahasiswa yang dari luar Indonesia. Jadi nanti untuk pendaftarannya pun ini tentunya berbeda dengan mahasiswa yang kita dari dalam Indonesia ya. Jadi nanti terkait untuk pendaftaran mahasiswa asing ini nanti kita ada seperti ini ya. Pendaftarannya nanti kita kumpulkan, kemudian nanti ada asesmen juga. Penilaian. Jadi untuk international student ini segala kepengurusannya nanti kita yang ngurusin. Jadi dari Unilak nanti yang ngurusin terkait visanya gitu ya. Nah ini untuk international student ini sebenarnya bukan hanya tahun ini saja. Sebelumnya juga kita udah pernah membuka untuk international student. Dan itu mahasiswanya kebanyakan dari Thailand, negara tetangga. Iya Thailand. Nah, namun untuk kali ini kita nggak hanya fokusnya di situ, kita udah ada mengirimkan 60 ke kedutaan. Jadi untuk kemungkinan di tahun ini akan lebih beraneka ragam dari luar negaranya. Wah, luar biasa Unilak sekarang udah go internasional. Nah, untuk alur pendaftaran PMB nih itu bagaimana sih? Mungkin dari persyaratan dulu nih, persyaratan umum apakah ada yang umum, ada yang khusus atau sebenarnya kan jalur-jalurnya nih beda nih dari yang jalur umum, jalur rapor, jalur disabilitas sama yang lain. Ada nggak persyaratan yang khusus? Nah, mulai dari persyaratan umum dulu deh. Kalau untuk persyaratan di jalur umum itu ya umum ya. Jadi persyaratannya itu ijazah, kemudian SKHUN, kemudian KHK dan KTP. Nah, untuk pendaftaran ini persyaratan ini dikumpulkan nanti setelah proses pendaftaran. Jadi daftar, melakukan pendaftaran, kemudian mengisi biodata lengkap, ya kan. Kemudian ketika sudah dinyatakan lulus untuk jalur umum ini kan ada proses seleksi CBT namanya ya, Computer based test. Nah, setelah dinyatakan lulus dari hasil CBT baru melakukan pendaftaran ulang. Nah, di saat daftar ulang itu baru melengkapi dokumen seperti ijazah, SKHU, KK dan KTP-nya. Jadi untuk pendaftaran cukup yang dasar-dasar dulu. Kelengkapan dokumen nanti. Bener. Berarti kelengkapan dokumen nanti itu secara offline atau online juga nih? Online, semuanya online. Iya, semuanya online. Jadi calon mahasiswa baru kita itu nggak harus datang ke kampus nih untuk daftar atau untuk melakukan proses daftar ulang. Cukup dari rumah bisa. Ya, dari rumah daftar, buka link web PMB, kemudian daftar di sana, kemudian pembayaran juga bisa melalui Indomaret, Bank Riau, BRI gitu ya. Nanti setelah pembayaran, pendaftaran, kemudian mengisi biodata lengkap, tes CBT langsung di saat itu juga bisa di hari yang sama. Nanti keluar hasil tes CBT-nya, lalu proses daftar ulang. Berarti cukup sederhana ya. Sederhana dan sangat mudah. Bisa dibayar dimanapun, kapanpun, sambil baring-baring juga bisa masuk Unilak ya. Luar biasa. Nah, kira-kira kalau sekarang kan masih mungkin orang tua masih belum bisa nih yang online. Apakah kita juga buka nih pendaftaran secara offline-nya? Buka. Kita tetap memfasilitasi bagi calon mahasiswa untuk mendaftar di Unilak ya. Jadi kalau misalkan pengen lihat sekalian kampus Unilak itu seperti apa gitu kan. Jadi mahasiswanya pengen
saya ingin datang ke kampus aja Bu, bisa nggak? Bisa. Biar Kita dapat tetap feel-nya. memfasilitasi gitu ya. Oke. Jadi nggak harus saya nih di kampung susah sinyal gitu ya. Pengen langsung ke Unilak aja bisa nggak Bu? Bisa. Tetap bisa kita fasilitasi. Luar biasa. Nah, kalau persyaratannya nih kan udah jauh-jauh nih datang dari rumah sampai ke Unilak, apa yang harus dibawa nih biar nggak bolak-balik ke sini lagi? Nah, Kesana kalau kesini. misalkan mahasiswanya nih pengen dari kampung gitu kan atau dari daerahnya pengen langsung nih, saya bisa nggak Bu 1 hari aja langsung clear semuanya jadi mahasiswa Unilak? Iya. Bisa. Bisa. Jadi daftar, kemudian melakukan pembayaran pendaftaran, kemudian mengisi biodata lengkap beserta dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian kita bantu proses hingga mendapatkan nomor induk mahasiswa di hari yang sama. Oke. Nah, paling berkas yang dibawanya ini aja standar ijazah, KK, KTP. Ijazah, KK, KTP. Iya, Cukup 3 itu cukup ya. 3. Betul. Iya. Cukup sangat-sangat sederhana. Nah, berbicara tentang Unilak nih. Unilak ini kan kabarnya punya banyak fakultas sama jurusan. Kita ada berapa fakultas dan jurusan? Jadi kalau untuk fakultas di Unilak itu kita ada 9 fakultas 9 untuk fakultas. S1 dan 1 untuk program pasca sarjana. Iya. Jadi untuk S1 itu kita ada 27 program studi. 27 program studi. 27 program studi dan 8 program magister. Oh, 8 program Iya. magister. Itu semua dibuka di gelombang 1 ini, Kak? Iya, semua kita buka untuk dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 3. Ya, kecuali untuk ini ya jalur prestasi. Jalur prestasi. Iya, jalur Oke. prestasi olahraga dan tahfiz Quran itu memang kita bukanya dari gelombang 1 dan 2. Iya. Karena untuk proses seleksinya kan membutuhkan waktu ya Iya. kalau untuk jalur prestasi. Oke, cukup menarik nih Kak Tutut, ada jalur prestasi juga. Ini jalur yang paling banyak diincar Iya, sama sobat-sobat betul. Unilak yang mau masuk ke sini. Nah, untuk jalur prestasi itu berjelas jalur apa sih jalur prestasi ini, Kak? Nah, jalur prestasi ini itu kita ada 2 jalur prestasinya, prestasi akademik dan olahraga, kemudian ada jalur tahfiz Quran. Iya. Jadi kalau jalur prestasi olahraga ini bagi siswa atau calon mahasiswa baru yang memiliki kemampuan ataupun pernah mengikuti olimpiade sebelumnya, baik dari akademik maupun dari olahraga. Oke. Jadi minimal itu sertifikatnya ada yang memiliki sertifikat ini ya dari Provinsi. kemudian ada yang internasionalnya juga. Nah, nanti ada seleksinya. Oke. Nah. Berarti kalau misalkan di bawah provinsi prestasinya belum bisa ya, Kak Tutut? Untuk kota juga ada. Kota ada juga. Iya, jadi dari kota, kemudian provinsi, internasional gitu. Oke, kota, provinsi, nasional sama internasional. Iya, benar, Oke, benar, siap-siap. benar. Nah, kalau yang prestasi yang akademik nih sama juga ya, Kak? Kalau prestasi akademik ini bagi yang pernah mengikuti olimpiade ya, kayak olimpiade matematik, Kimia, atau, yang seperti itu. Nah, kalau untuk prestasi olahraga itu sendiri, itu biasanya kita dari SMA kelas 1 atau dari SMK kejurusan itu memiliki sertifikat kompetensi ya yang pernah memenangkan kejuaraan di bidang olahraga. Oke. Kemudian kalau yang tahfiz gimana nih, Kak? Apakah sama atau gimana? Nah, kalau tahfiz tentunya dia memiliki sertifikat kompetensi dari kementerian, misalkan begitu ya. Jadi waktu SMA-nya atau SMK sederajatnya pernah memiliki sertifikat kompetensi tahfiz. Iya. Itu ada minimal berapa jusnya gitu nggak sih? Minimal itu kita terima di 3 juz. 3 juz. Iya. Jadi nanti ada seleksi lagi nih. Ketika mau masuk ke Unilaknya ada seleksi tahfiznya. Oke. Nah, untuk yang jalur prestasi nih mulai dari tahfiz, akademik sampai yang beasiswa atlet berprestasi ya, olahraga. Iya. Nah, itu tuh apa sih yang bakal didapatkan sama mahasiswa kalau misalkan lulus dari jalur ini? Nah, kalau untuk jalur prestasi ini akan direkomendasikan untuk penerima beasiswa.
Jadi akan kita rekomendasikan untuk mendaftarkan di beasiswa baik Pemprov maupun Dikti. Berarti gitu. beasiswa jalur cepat ya. Iya benar. Pasti lulus ya. Mudah-mudahan kalau lulus peluangnya lebih gede. Peluangnya lebih gede. Akan kita usahakan gitu ya, akan direkomendasikan. Luar biasa. Jadi buat sobat-sobat Unilak yang punya prestasi nih, tahfiz, penghafal Al-Qur'an, kemudian atlet, kemudian juga yang punya olimpiade internasional, nasional di bidang akademik, bisa kuliah di Unilak dan berpeluang bisa mendapatkan beasiswa. Nah, terkait untuk proses seleksi sendiri, nah nanti tadi kan sudah ada nih, yang lain tuh pernah ada yang bertanya kepada saya nih Kak Tutut, di Unilak nih tes CBT-nya itu tes yang seperti apa Kak? Nah, itu gimana nih Kak? Sebenarnya untuk tes CBT itu kemampuan ini ya, kemampuan pengetahuan umum sebenarnya. Iya. Jadi nggak terlalu yang sulit sebenarnya ya. Dan soalnya juga tidak terlalu banyak. Hanya sekitar 20 soal 20 aja. soal. Iya. Dan itu nggak sulit ya? Nggak sulit. Kemungkinan besar kira-kira? Kemungkinan besar calon mahasiswa akan mampu untuk menjawabnya gitu ya. Yang penting belajar dulu lah, Masalah lulus enggaknya kita lihat setelah ujian. Iya, nah ada juga yang nanya nih Kak, Kak kalau misalkan nggak lulus di tes CBT nanti masih boleh daftar lagi nggak? Boleh daftar ya. Pasti boleh daftar lagi. Kita ada gelombang 1, pasti ada gelombang 2 sama 3. Nah untuk kelebihan sendiri nih Kak di gelombang 1 dibandingkan gelombang-gelombang lain itu ada nggak sih Kak? Untuk gelombang pertama jadi gini, sebenarnya untuk gelombang 1, 2, dan 3 ini karena sekarang kan kita sistemnya udah UKT ya. UKT. Jadi sistem pembayarannya udah UKT, jadi kelebihannya itu yaitu di UKT-nya. Iya. Namun untuk gelombang 1, 2, dan 3 keunggulannya lagi pada gelombang 1 dan 2 itu kita mulai mempersiapkan untuk pendaftaran beasiswa. Nah, jadi kalau masih di awal udah daftar, karena untuk syarat mengajukan beasiswa itu harus sudah memperoleh nomor induk mahasiswa ya. Udah jadi mahasiswa kita dulu, udah jadi mahasiswa Unilak, baru berkesempatan untuk mengajukan beasiswa. Nah, makanya untuk gelombang 1 dan 2 itu peluangnya lebih besar untuk mendaftarkan sebagai penerima beasiswa. Karena kuotanya itu pasti kan ditentukan ya. Iya benar. Jadi kalau misalkan daftarnya nanti aja di gelombang 3 atau di gelombang 2 akhir gitu kan. Ya kalau untuk gelombang pertama dan 2 awalnya sudah terpenuhi, berarti kan kesempatan untuk di gelombang ketiga beasiswanya udah berkurang kecil, gitu ya. makin kecil. Benar. Nah tadi sempat disinggung sama Kak Tutut ini masalah UKT. UKT itu apa sih, kan selama ini kan selama di tahun-tahun sebelumnya kitanya pakai SPP nih Kak. UKT ini apa bedanya dengan SPP? Jadi kalau untuk UKT ini semua sistem pembayarannya sudah kita include kan. Jadi tidak ada lagi uang ujian di luar UKT ini. Jadi udah masuk uang ujian semester gitu ya. Udah termasuk ke uang yudisium, wisuda juga udah masuk di sana. Jadi tidak ada lagi pembiayaan di luar dari UKT. Nggak ada biaya-biaya lain. Nggak ada biaya-biaya lain. Tadi nggak ada biaya pengembangan. Nggak ada. Sudah masuk. Uang praktikum pun sudah masuk di UKT. Praktikum udah masuk, wisuda udah masuk, skripsi udah masuk juga ya Kak. Luar biasa. Jadi udah yang penting kuliah. Iya, kuliah sudah include biayanya sudah nampak, udah bisa diperhitungkan ya dari semester 1 sampai semester akhirnya berapa nih total biaya yang harus dikeluarkan ketika kuliah di Unilak. Jadi nggak ada lagi cerita pusing nih mikirin uang wisuda. Nggak ada lagi, udah di awal sudah UKT. Kalau kelebihan dari UKT tadi kan udah dijelaskan nih. Kalau misalkan kok UKT lebih mahal sih Kak daripada yang tahun-tahun kemarin, itu gimana tuh Kak jawabannya Kak? Iya, jadi kalau UKT ini biasanya kan kalau ada biaya-biaya lain di luar SPP itu kan ada uang ujian lagi, ada uang praktikum lagi, uang wisuda, uang proposal dan sebagainya ya di fakultas. Kemudian ketika kita sudah beralih ke UKT, tentunya semua pembiayaan di fakultas sudah dikalkulasikan ke biaya UKT. Nah, keuntungannya juga lagi untuk UKT ini
pembayarannya bisa dicicil. Oh, Jadi bisa satu dicicil. semester itu bisa dicicil 2 kali. 2 Nah, kali. itu udah kemudahan yang diberikan oleh Unilak itu pokoknya untuk mahasiswa biar nggak sulit lagi kuliah. Bagi yang ingin kuliah memang difasilitasi untuk bisa kuliah. Oke, yang penting Gitu. niat dulu. Yang niat penting dulu. niat. Kemudahan bisa didapatkan Bisa. sambil jalan ya Kak ya. Iya. Oke. Nah, untuk biaya pendaftaran nih Kak, berapa nih untuk di gelombang 1? Nah, untuk biaya pendaftaran untuk S1 itu 500.000. Nah, untuk S2 itu 700.000. 700.000. Iya. Oh ya Kak, ada yang pernah menanyakan juga di Unilak nih bisa nggak sih kuliahnya sambil kerja? Nah, bisa. Bisa. Untuk di Unilak ini kita ada kelas reguler A dan reguler B. Nah, untuk kelas reguler A ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang perkuliahannya mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Senin sampai Jumat. Iya. Nah, kemudian untuk kelas reguler B itu umumnya bagi pekerja, yaitu untuk kuliahnya di kelas hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Namun lebih banyaknya ke hari Jumat dan Sabtu, itu Jumat Sabtu. sore dan Sabtu itu bisa dari pagi sampai dengan malam. Misalnya seperti itu. Mungkin ada yang nanya nih Kak, kalau cuma 2 hari emangnya apakah ada perbedaan yang jauh sama yang kelas-kelas biasa atau reguler A gitu? Kan cuma 2 hari nih, nanti mata kuliahnya gimana? Bener. Nah, jadi untuk kapasitas waktunya sudah diperhitungkan. Jadi walaupun kuliahnya hanya 2 hari, namun jam perkuliahannya itu tentunya sama dengan yang reguler karena kan capaian kurikulumnya sama. Oke, gitu. capaian kurikulum sama. Iya, benar. Cuman lebih dipadatkan. Lebih dipadatkan. Mata kuliah sama itu Kak? Mata kuliahnya sama. Itu buka untuk semua jurusan atau buka semua jurusan? Semua jurusan, iya, tidak terkecuali jurusan, ya? Tidak terkecuali, ada reguler A dan reguler B-nya. Oke, iya. siap. Terima kasih Kak Tutut. Mungkin tentang yang paling banyak ditanyain nih di sosial media. Iya, banyak nih pasti. Ini sangat banyak. Tentang beasiswa. Nah, Pak Rektor kan sering bilang kalau Unilak itu adalah penyedia beasiswa terbanyak di Riau. Ini benar nggak sih nih Kak? Iya, langsung kalau ke saya memang banyak ya. Jadi untuk beasiswa itu sendiri pun kita terbuka di website kemahasiswaan, itu selalu kita update apapun beasiswa yang ada di Unilak, misalkan dari Pemprov, beasiswa Pemprov, beasiswa Dikti, kemudian ada beasiswa Cendikia, beasiswa BI, beasiswa Erlangga, kemudian ada beasiswa Pemprov ini pun ada beberapa. Itu ada beasiswa bakti negeri dan beasiswa prestasi. Nah, jadi memang lumayan banyak beasiswa bagi mahasiswa Unilak itu ya, mahasiswa Unilak. Jadi kalau ada mahasiswa yang bilang dia nggak tahu tentang informasi beasiswa, berarti mahasiswanya cuma datang pulang untuk kuliah di Unilak. Ya, iya benar. Kuliah pulang. Jadi nggak tahu informasi. Padahal semua informasi terkait beasiswa itu kita selalu update di website kemahasiswaan. Oke, di kemahasiswaan Unilak ya? Iya, kemahasiswaan Unilak. Jadi nanti Sobat Unilak yang mau cari-cari beasiswa dicek kemahasiswaan.unilak.ac.id. Wah, luar biasa, ada banyak beasiswanya tadi. Nah, untuk fasilitas nih Kak Tutut, fasilitas yang di Unilak itu ada apa aja sih yang bisa dinikmati oleh mahasiswa-mahasiswa kita? Nah, kalau untuk fasilitas itu sendiri, kalau Unilak itu terkenal dengan Green Campus ya. Iya. Green Campus. Jadi di Unilak itu sendiri mahasiswanya lebih merasa menikmati alam ya, untuk hijau. Iya, hijau pastikan. Bosan nih di kelas gitu kan, ada waktu senggang, yuk kita nongkrong nih di coffee gitu kan. Nah, kita ada Lakof ya, ada danau untuk menikmati, bisa sambil santai minum kopi gitu ya, sambil diskusi sama teman ya. Kemudian juga kita ada memiliki bermacam-macam UKM gitu ya. Kemudian ada apa lagi ya, tempat-tempat
yang bisa dijadikan untuk menambah ilmu ya, Iya, menambah benar-benar. ilmu. Untuk tempat ini ada tempat untuk seni budaya Oke. gitu, Panggung kemudian seni. panggung seni, kemudian ada tempat taman ke hati Taman ya, ke hati. ya, Oke. kemudian itu. Yang mungkin fasilitas kan banyak nih mahasiswa kita yang suka olahraga nih. Fasilitas kita ada nggak sih Kak yang untuk orang-orang yang senang olahraga, mungkin kayak futsal, kayak basket gitu. Nah, kalau untuk fasilitas lapangan itu kita ada UKM panahan, kita ada, kemudian untuk badminton juga ada. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah lapangan bola kaki. Oh, bola kaki. Jadi bola kaki ini tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Unilak saja, namun juga sering digunakan untuk turnamen siswa-siswa SMA. Kemudian untuk untuk fasilitas umumnya pun banyak digunakan bagi orang luar untuk jogging di Unila. Oh, Karena bisa kan jogging teduh di ya. Unilak ya Kak. Karena kan teduh ya, banyak pepohonan, masih hijau semuanya. Jadi banyaklah fasilitas yang dinikmati oleh mahasiswa Unilak itu sendiri. Oke, luar biasa. Jadi kampus Unilak ini emang sudah terkenal ya dengan kampus hijaunya dan kekinian. Tadi ada disinggung sama Kak Tutut, kita punya kafe, kita punya danau, kita punya fasilitas olahraga, bahkan ada olahraga panahan ya Kak. Ada. Itu yang nggak semua kampus bisa punya. Jadi kalau sobat-sobat Unilak pengen kuliah ke sini, main ke sini, bisa dinikmati fasilitas-fasilitas kita. Nah, ini ada tadi pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Kemarin kami ada sempat membuka sesi Q&A di Instagram dan banyak mahasiswa yang nge-reply nih. Yang pertama nih, apa sih RPL? Karena kan ada yang disematkan di IG kita tentang RPL. Mungkin boleh disinggung sedikit nih tentang apa itu RPL. Oke. RPL itu merupakan singkatan dari rekognisi pembelajaran lampau. Nah, dari singkatan itu sendiri kita sebenarnya udah bisa menarik kesimpulan nih, recognize gitu kan ya. Jadi artinya yaitu dari pengalaman kerja itu bisa dikonversikan ke mata kuliah. Jadi misalkan nih Mbak Nafi sudah bekerja di sebuah perusahaan lebih dari 2 tahun atau bahkan di atas angka 10 tahun, namun belum pernah kuliah sebelumnya. Nah, dari pengalaman kerja Mbak Nafi itu bisa dikonversikan maksimal 80 SKS ke mata kuliah. Nah, jadi misalkan nih Mbak Nafi di tempat kerjanya udah memiliki sertifikat kompetensi, sudah mengikuti berpuluh-puluh pelatihan gitu ya. Nah, dari hasil itu Mbak Nafi bisa nih ngajukan untuk RPL. Oh, jadi ditukar sama pengalaman ya Kak? Jadi pengalaman kerja Mbak Nafi bisa direkognisi untuk ke mata kuliah. Nah, itu maksimal bisa kita akui 80 SKS. Oke. Nah, untuk RPL ini adalah salah satu kebijakan pemerintah atau aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan pekerja, tetap mengikuti pendidikan gitu ya bahasanya ya. Jadi walaupun sudah bekerja namun belum pernah kuliah sekalipun gitu kan, tapi dari pengalamannya itu bisa kita konversikan, tidak harus mengulang lagi perkuliahannya dari nol gitu. Oke, makanya orang bilang pengalaman itu sangat berharga. Sangat berharga. Itu benar dihargai ya di Unilak. Benar. Jadi bisa selesai kuliah dalam waktu 2 tahun ya. Iya. Yang seharusnya 4 tahun bisa jadi 2 tahun. 2 tahun. Iya, benar. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Apakah Unilak menerima mahasiswa transfer dari universitas lain? Nah, untuk mahasiswa transfer itu yaitu kita terima untuk jalur pindahan ya, pindahan eksternal. Nah, untuk pindahan itu sendiri kalau mahasiswa itu masih berada di status aktif di universitas sebelumnya. Atau bisa dikatakan bahwa masih ada masa studi gitu ya. Jadi statusnya belum DO. Nah,
Kalau statusnya di universitas lain itu sudah DO, nah itu bisa kita arahkan untuk ke jalur RPL itu. Karena udah pernah belajar ya Kak? Sudah pernah belajar, sudah pernah mengikuti di jenjang pendidikan tinggi gitu ya. Maka bisa kita arahkan untuk ke RPL. Oke, siap. Nah ini kalau D3 bisa nggak lanjut S1-nya di Unila Kak? Nah untuk D3 itu kalau dulu itu namanya Anfulan ya. Anfulan. Jadi semenjak keluarnya RPL, jadi untuk D3 yang sudah memiliki ijazah D3, nah ingin lanjut menjadi S1 di Unilak, itu masuknya ke program RPL. Nah, jadi RPL kita di tipe A itu ada RPL tipe perolehan dan ada yang RPL transfer SKS. Jadi maksudnya kalau untuk perolehan itu full dari pengalaman kerja. Nah kalau untuk RPL transfer itu yang dari D3 ingin mengkonversikan mata kuliahnya di perguruan tinggi sebelumnya ke Unilak. Jadi bisa lebih singkat juga selesainya. Bisa tetap. Oke, nah ini nih Unilak bisa nerima KIP nggak Kak? Nah, itu dia beasiswa yang paling banyak ya diminati ya. Karena untuk beasiswa KIP itu sebenarnya bagi calon mahasiswa atau mahasiswa baru yang dari SMA-nya itu sudah memiliki kartu KIP. Nah, jadi memang syarat utama untuk beasiswa KIP kuliah itu adalah siswa yang memiliki kartu KIP dengan latar belakang KIP, kemudian PKH. Nah, itu yang menjadi utama untuk beasiswa KIP. Itu tapi prosedurnya daftarnya tetap sama yang Kak. Jadi untuk proses beasiswa KIP itu sendiri adalah ketika mahasiswa itu sudah daftar, udah menjadi mahasiswa Unilak, baru mengajukan persyaratan untuk mengikuti seleksi beasiswa KIP. Oh, berarti pas dibuka itu ya Kak nanti mengajukan kembali. Iya betul. Jadi untuk beasiswa KIP itu sendiri nanti kita kan mendapatkan kuota nih dari Dikti, berapa orang dari perguruan tinggi kita yang bisa mengajukan untuk beasiswa. Nah, itu nanti syarat-syaratnya juga kita akan share di web kemahasiswaan Unilak. Gitu. Berarti kalau misalkan ada yang nanya kalau dapat beasiswanya sebelum jadi mahasiswa Unilak nggak bisa ya Kak? Nggak bisa. Jadi prosesnya ketika daftar di sistem KIP-nya itu pun mahasiswa kita harus mendaftarkan memasukkan NIM dan program studi di Unilak. NIM dan program studi. Iya benar. Jadi ketika mereka belum dapat NIM, berarti belum bisa memasukkan NIM dan program studi di sistem KIP-nya itu sendiri. Gitu. Luar biasa. Jadi teman-teman yang mengincar beasiswa nih, yang nanya-nanya kemarin, apakah bisa dapat beasiswa sebelum masuk Unilak? Jawabannya harus jadi mahasiswa dulu, dapat NIM, sudah menentukan prodi, baru bisa mengajukan beasiswa. Betul sekali. Nah, Kak Tutut, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih ke sobat-sobat Unilak di luar sana? Apa ya? Mungkin pesannya bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Unilak, kalau misalkan masih ragu ataupun masih bingung untuk memilih jurusan yang akan diambil di Unilak, boleh nanti datang langsung ke BAAK juga boleh, atau nanti chat di Instagram atau call di center. call center Unilak untuk menanyakan jurusan yang akan diambil itu tujuannya kemana sih gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika mendaftar nanti salah ambil jurusan. Nah kan repot ya, udah daftar, udah proses semuanya sudah selesai. Nah Bu saya mau pindah jurusan aja. Banyak gitu kasusnya kayak gitu. Banyak kasusnya seperti itu. Nah itu sebenarnya jadi permasalahan ya. Jadi ketika mahasiswa itu sudah mendaftar, sudah mengajukan, apalagi yang sudah mau mengajukan untuk pemberkasan beasiswa ya. Nah, itu akan sedikit kacau jadinya karena kan ketika sudah mendaftarkan sebagai penerima beasiswa, udah mendaftarkan untuk calon penerima beasiswa, itu kan sudah jelas tuh NIM-nya, sudah jelas program studinya, dan ketika mahasiswa akan merubah program studi, tentunya
dari hasil rekapan yang akan kita kirimkan itu harus berubah lagi gitu. Jadi ketika dari baik Pemprov maupun Diktinya ketika mengecek, oh ini ternyata bukan ini program studinya. Jadi gitu. ada kesalahan di data. Nah, bener. Jadinya kan yang harusnya bisa diterima untuk penerima beasiswa kan jadinya kacau. Jadi terkendala. Nah, jadi makanya pesannya pikirkan dahulu untuk program studi yang akan diambil, jangan terburu-buru. Kalau masih ragu boleh dikonsultasikan terlebih dahulu ke Unilaknya. Oke, demikian ya sobat-sobat Unilak, calon-calon mahasiswa baru Unilak 2025. Kalau masih bingung nih, pengen nanya apa, bisa datang langsung ke Unilak, ke BAK, ketemu langsung sama Kak Tutut. Nah, kalau nggak mau repot datang ke Unilak, teman-teman juga, sobat-sobat Unilak bisa chat kita lewat DM di Instagram kita ada @infounilak.official dan juga bisa melalui call center. Nanti dicek aja di IG kita. Nah, terima kasih banyak Kak Tutut udah datang di Unilak Podcast. Nah, buat teman-teman untuk informasi lebih lanjut seperti yang dibilang sama Kak Tutut tadi, bisa dicek di website kita unilak.ac.id. Nah, kemudian untuk informasi lain bisa dicek di media sosial kita @infounilak.official untuk Instagram, @infounilak untuk TikTok, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita Universitas Lancang Kuning. Demikian podcast kita kali ini, sampai jumpa kita di podcast kita selanjutnya. Ayo kuliah di Unilak, green, multicultural, and friendly campus. Bye-bye. Bye.